Sempat viral video yang memperlihatkan seorang wanita yang berteriak kata-kata kasar ke Anies Baswedan saat debat ketiga calon presiden pada Minggu, 7 Januari 2024. Terkait dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum, Pemilu, mengaku bahwa wanita tersebut masuk arena debat memakai undangan dari KPU. Anggota KPU pun mengungkap nasib dari wanita yang sudah mengumpati Anies. Dikutip dari Kompas.com, hal ini diungkapkan oleh anggota KPU RI August Melas, Rabu, 10 Januari 2024. Ia mengatakan wanita tersebut berada di kursi undangan tamu. Sehingga wanita itu merupakan undangan dari KPU untuk menghadiri debat. Hingga saat ini KPU mengaku masih belum mengetahui identitas dari perempuan yang mengaku tamu undangan, Pak Hashim, itu. Meski begitu, Melas menyebut tindakan wanita itu sudah ditindak langsung di lokasi. Sebab tindakan perempuan tersebut dapat dianggap sebagai kebencian dan menjatuhkan seseorang. Wanita itu langsung diminta berpindah tempat karena kelakuannya tersebut. Namun setelah jeda iklan, perempuan itu sudah tak duduk di sana. Diketahui sebelumnya, dalam video yang beredar, wanita tersebut meneriaki Anies secara terang-terangan dengan menggunakan kata kasar. Sosok yang meneriaki Anies tersebut terlihat dalam barisan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Dalam video lain, panitia terlihat menghampiri wanita tersebut. Seakan tidak terima, wanita tersebut justru mengklaim bahwa dirinya mendapatkan undangan dari Hashim. Kini kabarnya sang wanita tersebut menutup semua akun media. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor 2 Bapak. Sendiri merupakan seorang pengusaha, yakni pemilik dari Geraha Wisata Hotel dan juga Restoran. Ia juga cukup aktif di media sosial hingga disebut sebagai mak-mak sosialita. Dia merupakan simpatisan Prabowo Subianto dan telah mendukungnya sejak Pilpres 2019. Warganet pun mendapati bahwa dia aktif di media sosial Instagram @wulansari012. Ia memiliki setidaknya 38.000 pengikut di Instagram dan cukup aktif di media sosial. Kini akun Instagram dia sudah tidak bisa ditemukan seusai videonya viral. Diketahui teriakan dari dia ini terekam sebuah video dalam momen debat Pilpres. Tampak wanita itu duduk di kursi undangan di belakang supporter Capres nomor 2 Prabowo Subianto. Saat Anies Baswedan sedang berbicara di atas panggung, wanita paruh baya ini lalu meneriaki Anies dengan ucapan tak pantas. Seorang petugas debat sempat menegur emak-emak ini hingga memintanya pindah tempat duduk. Terkait video tersebut, TKN sendiri sedang melakukan penelusuran. TKN Prabowo Gibran tidak menutup kemungkinan ada penyusup yang mengaku sebagai pendukung Prabowo Gibran. Sampai saat ini, redaksi juga masih mencoba mengonfirmasi lebih lanjut pada jubir TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid terkait tindak lanjut. Baiklah, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba menganalisa, mengomentari atau memberikan sebuah opini atas apa yang terjadi terhadap clipping video yang sudah kita saksikan tadi di depan, ya. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita mencoba melihat peristiwa ini dari sisi lain. Bukan dari siapa ibu itu, mengapa ibu itu bisa berada seperti itu di sana, tetapi kita lebih melihat mengapa ibu itu bisa tereaksi sedemikian rupa sehingga dia melontarkan kata-kata bacot. Nah, ini yang menjadi titik perhatian kita. Baiklah, para pemirsa yang kita hormati, kita mengulas dulu apa arti kata bacot. Nah, ini bacot dalam istilah yang saat ini sedang populer, yaitu banyak cocot. Nah, artinya banyak cocot di sini adalah banyak cakap. Nah, itu dia. Jadi kalau kita perhatikan spontanitas dari wanita atau ibu itu bisakah kita artikan sebagai ibu itu telah mewakili
kelompok-kelompok perempuan yang ada di negeri ini yang tereaksi akibat sebuah adanya aksi dari seseorang. Ya. Pada saat kejadian itu adalah debat calon presiden antara 3 pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Paslon nomor 2 yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran. Sedangkan paslon nomor 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, peristiwa ini terjadi ketika adanya interaksi komunikasi antara paslon nomor 1 yaitu Bapak Anies Baswedan dengan Bapak Prabowo Subianto. Boleh dikatakan ibu ini adalah pendukung Pak Prabowo, benar. Ini reaction. Ya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah reaksi spontan yang keluar dari ibu ini yang mengatakan bacot itu karena memang sudah terpendam di dalam hatinya dan sudah merekam dalam memorinya dan sudah menggambarkan yang bicara ini, dia sudah membicarakan karakter yang ditampilkan oleh Pak Anies itu sehingga dia melontarkan kata-kata itu. Sebenarnya ini sudah terekam semua atau sudah termemori semua di dalam pemikiran orang Indonesia. Memang gestur-gestur yang ditampilkan oleh Pak Anies ya memang menghasilkan kesimpulan seperti itu. Bagaimana kita perhatikan cara Pak Anies berbicara yang coba mau menampilkan dia adalah orang yang santun, yang cerdas, yang intelektual, namun orang membacanya berbeda. Ya, saudara ya, dari senyum, dari lirik, apalagi Pak Anies punya tai lalat di bawah bibir bawah itu, di bawah bibir dia dagu. Ini gambaran bahwa memang inilah seperti orang yang pandai berbicara. Nah, setelah pandai berbicara, orang melihat cara, tata cara, gestur berbicara, arah pembicaraan, kualitas pembicaraan, sehingga tanpa disadari oleh ibu ini, dia mengeluarkan kata-kata itu. Ibu ini nggak bisa kita salahkan. Ibu ini tidak bisa kita tunding sebagai biang, enggak. Tapi lebih bisa kita katakan, ibu ini hanya menyampaikan ekspresi dari seluruh kaum ibu yang ada di Indonesia. Namun yang berani mewakili berbicara seperti ini adalah ibu ini. Sayangnya ini terjadi di dalam peristiwa debat resmi, sehingga KPU merasa tersinggung, terasa terusik karena takut dikritik. Persoalannya KPU tanpa sadar telah memancing seluruh penonton yang ada di ruangan itu untuk bereaksi yang sedemikian. Ibu ini punya mental yang berani, mental yang kuat, sehingga dia tidak segan-segan mengutarakan isi hatinya. Bacot, banyak cocot, banyak omong. Itulah dia, saudara-saudara sekalian. Saya selaku orang yang menganalisa daripada peristiwa ini tidaklah mengatakan memuji ibu ini, tidak, tentu tidak. Tapi juga kita harus menyadari, ya saudara-saudara ya, mengapa orang mengatakan itu kepada kita? Tentu tidak lain penyebabnya adalah Pak Anies sendiri. Ya Pak Anies ya, dia mau menampilkan sosok yang intelektual, yang sopan, yang gagah, yang berani, tapi akhirnya kebablasan
sehingga memberikan dan menghasilkan persepsi yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Jadi sama juga saya mengatakan Pak Anies pun tak boleh marah juga sama ibu ini, Pak. Kenapa? Karena itulah penilaian. Sama saja ketika Bapak memberikan penilaian kepada kinerja Pak Prabowo, kinerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yaitu dengan angka 11. Pak Prabowo menerimanya dengan legowo, walaupun dalam hatinya jengkel. Ya, ini ya saudara-saudara sekalian ya. Analisa ini ya boleh diterima, boleh tidak, itu urusan pribadilah. Pokoknya ini sebagai, kita anggap sebagai penghibur, sebagai penambah, kalaupun kita akan sebagai penambah, kalaupun tidak ya nggak apa-apalah. Tapi bagi pendukung Pak Anies juga, ya ini introspeksi lah ya. Demikian juga kepada pendukung Pak Prabowo. Kalau memang seperti itu kondisinya, maklum KY. Mari kita contoh cara-cara Pak Jokowi dalam menyikapi kritik, ejekan, cemoohan masyarakat yang tidak suka kepada dia. Dia diam saja, dia slow saja, dia tidak emosi. Kalau diserang pribadinya, dia tidak marah. Tapi kalau negara ini diserang, dia akan marah semarah-marahnya. Itulah perilaku yang dicontohkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai hari ini, ya saya tekankan lagi, yang sampai hari ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang nomor 1 terbaik di dunia sepanjang zaman. Ya saudara-saudara ya, sepanjang zaman siapapun belum ada yang mengalahkan dia yang namanya manusia. Siapapun itu, baik Newton, baik Einstein, baik dan sebagainya, ya Mahatma Gandhi, siapapun yang mengaku orang-orang suci, orang-orang hebat, tapi oleh Michael Hart yang dia saring ada sejumlah 100 tokoh dunia sepanjang masa, yang nomor 1 berada pada puncaknya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2 diduduki oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Isaac Newton. Nomor 3 ya diduduki oleh nabi lagi, yaitu namanya Isa al-Masih atau disebut juga Yesus Kristus. Inilah suri tauladan ya yang pantas kita pedomani, pantas kita pada anuti. Ya, bagaimana Pak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, tidak marah kalau diserang pribadinya. Banyak orang yang menyerang pribadinya, banyak orang yang mengaku filsuf, tapi menyerang pribadinya dia hanya senyum-senyum saja. Begitu juga persoalan-persoalan yang lain, dia tidak ada masalah. Ya saudara-saudara sekalian ya. Jadi marilah kita jadikan ini satu bahan introspeksi. Marilah kita tutup buku tentang persoalan ibu ini. Kita hanya mengambil inti sari dari persoalan, bahwa tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidaklah mungkin ibu ini akan mengeluarkan kata-kata bacot kalau memang tidak kita sendiri yang memberikan persepsi yang demikian. Ini persepsi. Apakah ibu ini salah? Saya katakan tidak salah juga. Apakah Pak Anies salah? Saya katakan juga tidak salah. Karena itu hak dia, itu karakter dia. Cuman begitu pula lah, kalau orang mengatakan karakter kita seperti itu, jangan pula lah kita marah. Ya, ini persepsi. Soal benar atau tidak nanti yang tahu itu adalah Allah. Dialah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jadi saya
dalam kesempatan ini coba memberikan sebuah persepsi opini atau boleh katakan juga lah pandangan-pandangan pribadi. Kalau ini benar ya menurut Anda silakan, kalau ini juga nggak benar saya juga nggak marah ya. Bagi kita yang penting bagi saya, kalau sudah menonton video ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tujuannya adalah agar video ini dapat tersebar luas dan bisa dinikmati oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang belum nonton. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.